Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Serangkai. Kami akan mempresentasikan tentang analisis desain berorientasi objek dengan studi kasus aplikasi pembayaran SPP kuliah. Perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan, 19-11089, saya sebagai ketua kelompok. Adapun anggota kelompok dari kelompok ini, yang pertama, Bramantio Hidayat, 19-11075, dan Dedi Setiawan Pane 19-11-065. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Sistem informasi sangatlah penting untuk digunakan pada lingkungan perusahaan, instansi, organisasi, dan khususnya dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan akan melayani berbagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan lembaga tersebut. Misalnya pada bagian sistem pembayaran SPP. Untuk itulah peranan teknologi komputer sangat dibutuhkan, didukung pemanfaatannya, efektivitas dan efisiensi sangat dibutuhkan. Lembaga pendidikan tidak lepas dari tuntutan di zaman sekarang yang serba cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan yang ada, mengharuskan untuk mampu memanfaatkan teknologi sebagai solusi dan pemecahan permasalahan dan hambatan dengan menggunakan suatu sistem pengolahan informasi untuk dapat memperoleh informasi dan juga hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dahulu, penyimpanan semua informasi dan dokumen menggunakan buku yang disimpan dalam lemari dokumen yang membutuhkan tempat yang lebih luas, dan sekarang menggunakan komputer untuk menyimpan informasi pembayaran biaya SPP mahasiswa. Setiap lembaga pendidikan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Lembaga pendidikan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan yang lebih bagus, di mana dengan adanya sistem informasi akan membantu dalam mengontrol informasi mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran dan yang belum melakukan pembayaran dalam setiap periode tertentu. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan dapat membantu aktivitas kampus, terutama di bagian usaha, dalam mengetahui pembayaran SPP, dan juga menyajikan ke dalam bentuk laporan pembayaran SPP dengan cepat, mudah, dan akurat. Adanya pencatatan dan penyimpanan informasi transaksi dalam arsip tersebut menyebabkan kesulitan bagi karyawan dalam pencarian informasi transaksi pembayaran SPP, juga dalam hal registrasi mahasiswa, terutama pada saat informasi atau dokumen semakin banyak, sehingga sering terjadi penumpukan informasi mahasiswa mengakibatkan sulitnya pencarian informasi mahasiswa apabila sewaktu-waktu informasi itu diperlukan. Selain itu, keadaan tersebut menyebabkan kurang efektifnya pembuatan laporan-laporan. Komposisi pembuatan laporan membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak akurat. Dengan adanya sistem informasi pembayaran SPP ini, diharapkan dapat membantu aktivitas kampus terutama bagian usaha dalam mengolah laporan dan pembayaran SPP mahasiswa dan menyajikannya ke dalam bentuk laporan dengan cepat, mudah, dan akurat. Dengan demikian, adanya sistem pembayaran SPP yang dirancang ini dapat diterapkan dengan baik dan membantu untuk meminimalisasi permasalahan yang tengah dihadapi Yayasan Kampus STIMIK Balikpapan. Diharapkan pembayaran SPP akan berjalan lebih efektif dan efisien. Diharapkan pembayaran SPP akan berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pemikiran tersebut, di atas maka dibangun sebuah sistem yang diharapkan mampu membantu pihak yayasan untuk memberikan solusi yang tepat dalam kelancaran pembayaran SPP mahasiswa dengan cepat dengan membuat perancangan sistem informasi pembayaran SPP. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengelola data mahasiswa. Yang kedua, bagaimana cara mengelola data SPP. Yang ketiga, bagaimana cara mengelola SPP mahasiswa.
1.3 tujuan. Yang pertama, untuk memanfaatkan peranan teknologi komputer dalam mengelola suatu sistem informasi. Yang kedua, untuk membangun aplikasi pembayaran SPP berbasis web. 1.4 manfaat. Yang pertama, untuk mempermudah Biro Administrasi Keuangan dalam mengelola pembayaran SPP mahasiswa. Yang kedua, dengan adanya aplikasi pembayaran SPP berbasis web, Biro Administrasi Keuangan tidak perlu mencatat pembayaran SPP mahasiswa dengan menggunakan buku catatan, sehingga mengurangi kesalahan dalam mengolah data pembayaran SPP mahasiswa. Bab 2. Tinjauan pustaka. Mayer Lilis Tambah 2017 dalam skripsi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pembayaran SPP pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Gici Batam, menerangkan bahwa sistem memiliki sarana untuk mengelola data mahasiswa, data kelas mahasiswa, transaksi, juga sarana pembuatan laporan pembayaran SPP per mahasiswa, laporan penunggakan pembayaran SPP, dan laporan pembayaran SPP per semester. Bab 3. Pembahasan 3.1 Hasil pengamatan. Sistem harus menyediakan aplikasi sebagai berikut. Pengolah data mahasiswa. Pengolah data SPP, sumbang pembinaan pendidikan. Pengelola pembayaran SPP mahasiswa. Langkah-langkah hasil observasi secara ekstensif. 1. Mulai. 2. Mahasiswa dan Biro Administrasi Keuangan mengakses aplikasi pembayaran SPP kuliah. 3. Biro Administrasi Keuangan mengelola pembayaran SPP untuk mahasiswa. 4. Mahasiswa melihat pembayaran SPP. 5. Selesai. 3.2 Aktivitas diagram. Mahasiswa dan Biro Administrasi Keuangan mengakses aplikasi pembayaran SPP kuliah. Biro Administrasi Keuangan mengelola pembayaran SPP untuk mahasiswa. Mahasiswa melihat pembayaran SPP. 3.3 Usaha jasa diagram. Mengedit data diri mahasiswa. Melihat pembayaran SPP. Menginput data mahasiswa. Mengolah data mahasiswa. Mengedit data mahasiswa. Menghapus data mahasiswa. Menginput data SPP. Mengelola data SPP. Mengedit data SPP. Menghapus data SPP, menginput data pembayaran, mengelola data pembayaran, mengedit data pembayaran, menghapus data pembayaran. 3.4 Aktivasi diagram. Biro Administrasi Keuangan. Start. Masuk ke halaman Biro Administrasi Keuangan. Terus ke aplikasi pembayaran SPP kuliah. Menampilkan halaman Biro Administrasi Keuangan. Terus ke pilih menu mahasiswa. Selanjutnya ke request. Selanjutnya ke eksekusi. Selanjutnya menampilkan menu mahasiswa. Selanjutnya ke pengelola. Selanjutnya hapus data mahasiswa
berdasarkan NIM. Selanjutnya edit data mahasiswa berdasarkan NIM. Input data mahasiswa, terus selanjutnya request, terus eksekusi, selanjutnya ke menampilkan menu mahasiswa, terus selanjutnya edit data mahasiswa berdasarkan NIM, selanjutnya NIM data mahasiswa, terus selanjutnya validasi, terus validasi menampilkan halaman edit data mahasiswa berdasarkan NIM, mengisi data baru, terus validasi data disimpan, menampilkan menu mahasiswa, aktivasi diagram, mengedit data diri mahasiswa, dan aplikasi pembayaran SPP kuliah. Mulai masuk ke halaman mahasiswa, ada menampilkan halaman mahasiswa, pilih menu mahasiswa, request, eksekusi, selanjutnya menampilkan menu mahasiswa, edit data diri mahasiswa, menampilkan halaman edit data diri mahasiswa, mengisi data baru, validasi, data disimpan, terus menampilkan menu mahasiswa. Selesai. Aktivasi diagram pengelola data SPP. Ada biro administrasi keuangan sama aplikasi pembayaran kuliah SPP. Mulai masuk halaman biro administrasi keuangan, tidak menampilkan halaman biro administrasi keuangan, pilih menu SPP, request, eksekusi, ada menampilkan menu SPP, pengelola, ada pengelola, hapus data SPP berdasarkan index PP, ada edit data SPP berdasarkan ISDPP, ada lagi input data SPP, menampilkan halaman edit data SPP berdasarkan ID SPP. Selanjutnya ada mengisi data baru, validasi, data disimpan, selanjutnya data hapus, selanjutnya request, ada menampilkan menu SPP. Selesai. Aktivasi diagram mengelola data pembayaran. Biro administrasi keuangan, aplikasi pembayaran SPP kuliah. Mulai masuk halaman biro administrasi keuangan, selanjutnya ke menampilkan halaman biro administrasi keuangan, pilih menu pembayaran, request, eksekusi, selanjutnya ke menampilkan menu pembayaran, selanjutnya ke hapus data pembayaran berdasarkan IND pembayaran. Selanjutnya ke edit data pembayaran berdasarkan ID pembayar. Selanjutnya ke input data pembayaran, validasi, terus ke menampilkan halaman
edit data pembayaran berdasarkan ide pembayaran. Selanjutnya ke validasi data baru. Validasi, terus ke data disimpan, terus selanjutnya ke data hapus, selanjutnya request, terus selanjutnya menampilkan menu pembayaran selesai. Aktivasi diagram melihat pembayaran SPP. Ada mahasiswa, ada aplikasi pembayaran kuliah, mulai. Masuk ke halaman mahasiswa, selanjutnya ke menampilkan halaman mahasiswa. Terus pilih menu pembayaran SPP, selanjutnya request, selanjutnya eksekusi, selanjutnya ke menampilkan menu pembayaran SPP selesai. 3.5 Use case description. Use case ID SPSK strip ADBO strip 01. Use case name mengelola mahasiswa. Create by 3 serangkai. Date created 25 Desember 2021. Description. Use case ini Biro Administrasi Keuangan mengelola data mahasiswa. Primary actor Biro Administrasi Keuangan. Secondary actor tidak ada. Include use cases tidak ada. Extend use cases menginput data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Preconditions. Biro Administrasi Keuangan sudah login akun Biro Administrasi Keuangan. Post condition. Proses mengelola data mahasiswa berhasil dilakukan Biro Administrasi Keuangan. And flow. Yang pertama, mulai. Yang kedua, Biro Administrasi Keuangan masuk halaman Biro Administrasi Keuangan. Yang ketiga, Biro Administrasi Keuangan klik menu mahasiswa. Yang keempat, aplikasi menampilkan menu mahasiswa berisi daftar atau list data mahasiswa dan fungsi input. Yang kelima, aplikasi menampilkan juga fungsi edit dan hapus pada kolom action. Yang keenam, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih input, maka aplikasi akan menjalankan subflow input data mahasiswa. Yang ketujuh, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih edit, maka aplikasi akan menjalankan subflow edit data mahasiswa berdasarkan name. Yang kedelapan, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih hapus, maka aplikasi akan menjalankan subflow hapus data mahasiswa berdasarkan name. Yang kesembilan, aplikasi menampilkan menu mahasiswa setelah selesai subflow input data mahasiswa, edit data mahasiswa, dan hapus data mahasiswa. Yang ke-10, selesai. Alternative flows. 6.1. Jika mengisi data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi menolak menginput data mahasiswa. 7.2. Jika mengisi data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi menolak mengedit data mahasiswa. Subflow. Input data mahasiswa. Biro Administrasi Keuangan mengisi data mahasiswa. Edit data mahasiswa. Aplikasi akan menampilkan halaman untuk edit data mahasiswa berdasarkan name. Biro Administrasi Keuangan mengisi data mahasiswa yang diingin diedit. Hapus data mahasiswa. Aplikasi akan hapus data mahasiswa. Use case ID. SPSK strip ADBO strip 02. Use case name mengedit data diri mahasiswa. Created by 3 serangkai. Date created 25 Desember 2021. Description. Use case ini mahasiswa mengedit data diri mahasiswa. Primary actor mahasiswa. Secondary actor tidak ada. Include use case tidak ada. Extend use case tidak ada. Preconditions. Mahasiswa sudah login akun mahasiswa. Aplikasi sudah memiliki data diri mahasiswa. Post conditions. Proses mengedit data diri mahasiswa berhasil dilakukan mahasiswa. Main flow. Yang pertama, mulai. Yang kedua, mahasiswa masuk halaman mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa keuangan klik menu mahasiswa. Yang keempat, aplikasi menampilkan menu mahasiswa
berisi data diri mahasiswa dan fungsi edit pada kolom action. Yang kelima, mahasiswa klik edit. Yang keenam, aplikasi akan menampilkan halaman untuk edit data diri mahasiswa. Yang ketujuh, mahasiswa mengisi data diri mahasiswa yang diingin diedit. Yang kedelapan, aplikasi menampilkan menu mahasiswa. Yang kesembilan, selesai. Alternative flows. 7.1. Jika mengisi data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi menolak menginput data diri mahasiswa. Use case ID, SPSK-ADBO-03. Use case name, mengelola SPP, created by 3 serangkai. Date created 25 Desember 2021. Description, use case ini, Biro Administrasi Keuangan mengelola data SPP. Primary actor, Biro Administrasi Keuangan. Secondary actor, tidak ada. Include use case, tidak ada. Extend use case, menginput data SPP, mengedit data SPP, dan menghapus data SPP. Preconditions, Biro Administrasi Keuangan, sudah login, akun Biro Administrasi Keuangan. Post conditions, proses mengelola data SPP berhasil dilakukan Biro Administrasi Keuangan. Main flow. Yang pertama, mulai. Yang kedua, Biro Administrasi Keuangan masuk ke halaman Biro Administrasi Keuangan. Yang ketiga, Biro Administrasi Keuangan klik menu SPP. Yang keempat, aplikasi menampilkan menu SPP berisi daftar list, data SPP, dan fungsi input. Yang kelima, aplikasi menampilkan juga fungsi edit dan hapus pada kolom action. Yang keenam, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih input, maka aplikasi akan menjalankan subflow input data SPP. Yang ketujuh, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih edit, maka aplikasi akan menjalankan subflow edit data SPP berdasarkan ID SPP. Yang kedelapan, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih hapus, maka aplikasi akan menjalankan subflow hapus data SPP berdasarkan ID SPP. Yang kesembilan, aplikasi menampilkan menu SPP setelah selesai subflow input data SPP, edit data SPP, dan hapus data SPP. Yang ke-10, selesai. Alternative flow. 6.1. Jika mengisi data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi menolak menginput data SPP. 7.2. Jika mengisi data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi menolak mengedit data SPP. Subflow. Input data SPP. Biro Administrasi Keuangan mengisi data SPP. Edit data SPP. Aplikasi akan menampilkan halaman untuk edit data SPP berdasarkan ID SPP. Biro Administrasi Keuangan mengisi data SPP yang ingin diedit. Hapus data SPP. Aplikasi akan hapus data SPP. Use case ID, SPSK-ADBO-04. Use case name, mengelola membayar. Created by 3 serangkai. Date created 25 Desember 2021. Description. Use case ini, Biro Administrasi Keuangan mengelola dan data membayar. Primary actor, Biro Administrasi Keuangan. Secondary actor, tidak ada. Include use case, tidak ada. Extend use case, menginput data membayar, mengedit data membayar, dan menghapus data membayar. Preconditions, Biro Administrasi Keuangan sudah login akun Biro Administrasi Keuangan. Aplikasi sudah memiliki data mahasiswa dan data SPP. Post conditions, proses mengelola data membayar berhasil dilakukan Biro Administrasi Keuangan. Main flow. Yang pertama, mulai. Yang kedua, Biro Administrasi Keuangan masuk ke halaman Biro Administrasi Keuangan. Yang ketiga, Biro Administrasi Keuangan klik menu membayar. Yang keempat, aplikasi menampilkan menu membayar berisi daftar atau list data membayar dan fungsi input. Yang kelima, aplikasi menampilkan juga fungsi edit dan hapus pada kolom action. Yang keenam, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih input, maka aplikasi akan menjalankan subflow input dan membayar. Yang ketujuh, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih edit, maka aplikasi akan menjalankan subflow edit data membayar berdasarkan ID membayar. Yang kedelapan, apabila Biro Administrasi Keuangan memilih hapus, maka aplikasi akan menjalankan subflow hapus data membayar berdasarkan ID membayar. Yang kesembilan, aplikasi menampilkan menu membayar setelah selesai subflow
input data membayar, edit data membayar, dan hapus data membayar. Yang ke-10 selesai. Alternative flows. 6.1. Jika mengisi data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi menolak menginput data membayar. 7.2. Jika mengisi data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi menolak mengedit data membayar. Flow. Input data membayar. Biro Administrasi Keuangan mengisi data membayar. Edit data membayar. Aplikasi akan menampilkan halaman untuk edit data membayar berdasarkan ID membayar. Biro Administrasi Keuangan mengisi data membayar yang diingin diedit. Harus membayar. Aplikasi akan hapus data membayar. Use case ID. SPSK strip ADBO strip 05. Use case name. Melihat pembayaran SPP. Created by 3 serangkai. Date created 25 Desember 2021. Description. Use case ini mahasiswa melihat pembayaran SPP. Primary actor, mahasiswa. Secondary actor, tidak ada. Include use case, tidak ada. Extend use case, tidak ada. Preconditions. Mahasiswa sudah login akun mahasiswa. Aplikasi sudah memiliki data membayar. Post conditions. Proses melihat pembayaran SPP berhasil dilakukan mahasiswa. Main flow. Yang pertama, mulai. Yang kedua, mahasiswa masuk halaman mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa keuangan klik menu pembayaran SPP. Yang keempat, aplikasi menampilkan menu pembayaran SPP berisi data membayar. Yang kelima, selesai. Sekolah diagram. Sekolah diagram menginput data mahasiswa. Bio administrasi keuangan masuk halaman bio administrasi keuangan. Halaman bio administrasi keuangan. Pilih menu mahasiswa. Menu mahasiswa. Input data. Proses data mahasiswa. Proses validasi verify. Jika input datanya tidak sesuai, maka tolak data mahasiswa. Jika input data sesuai, maka simpan di tabel mahasiswa. Kembali ke menu mahasiswa. Di menu mahasiswa, menampilkan tabel dari tabel mahasiswa. Soal diagram, mengedit data mahasiswa. Bio administrasi keuangan masuk halaman bio administrasi keuangan. Halaman bio administrasi keuangan. Pilih menu mahasiswa, pilih name, proses web name, proses validasi verify, tampil data mahasiswa di halaman edit data mahasiswa. Edit data, proses data mahasiswa. Jika edit data yang tidak sesuai, maka tolak data mahasiswa. Jika edit data yang sesuai, maka simpan di tabel mahasiswa. Kembali ke menu mahasiswa. Menampilkan read tabel di menu mahasiswa, menampilkan read tabel dari tabel mahasiswa. Sekarang diagram menghapus data mahasiswa. Bio administrasi keuangan masuk halaman bio administrasi keuangan. Halaman bio administrasi keuangan. Pilih menu mahasiswa. Pilih name, proses hapus, proses validasi verify, kue hapus tabel mahasiswa. Kembali ke menu mahasiswa. Di menu mahasiswa menampilkan tabel dari tabel mahasiswa. Sekolah diagram mengedit data diri mahasiswa. Masuk halaman mahasiswa. Pilih menu mahasiswa. Pilih edit proses name, proses validasi verify, tampil data diri mahasiswa di halaman edit data diri mahasiswa. Edit data diri, proses data diri mahasiswa. Proses validasi verify. Jika edit data diri tidak sesuai, maka tolak data diri mahasiswa. Jika edit data diri yang sesuai, maka simpan di tabel mahasiswa. Kembali ke menu mahasiswa. Di menu mahasiswa, menampilkan data diri dari tabel mahasiswa. Sekolah diagram input data SPP. Bio administrasi keuangan masuk halaman bio administrasi keuangan. Pilih menu SPP, input data, proses data SPP, proses validasi verify. Jika input data yang tidak sesuai, maka tolak data SPP. Jika input data yang sesuai, maka simpan di tabel SPP. Kembali ke menu SPP. Di menu SPP menampilkan read tabel dari tabel SPP. Sekolah diagram mengedit data SPP.
bioaktimasi keuangan masuk halaman bioaktimasi keuangan. Halaman bioaktimasi keuangan. Pilih menu SCP, pilih ID ETP, proses web ID ETP, proses validasi VEVA, tampil data SCP di halaman edit data SCP, edit data, proses data ETP, proses validasi VEVA. Jika edit data tidak sesuai, maka tolak data SCP. Jika edit data sesuai, maka simpan di tabel SCP. Kembali ke menu SCP. Di menu SCP, menambahkan tabel dari tabel ETP. Suaka diagram menghapus data SCP. Bioaktimasi keuangan masuk halaman bioaktimasi keuangan. Halaman bioaktimasi keuangan. Pilih menu SCP, pilih ID ETP, proses hapus, proses validasi, VEVA, hapus tabel ETP. Kembali ke menu SCP. Di menu SCP, menambahkan tabel dari tabel ETP. Setelah diagram menginput data membayar. Bioaktimasi keuangan masuk halaman bioaktimasi keuangan. Halaman bioaktimasi keuangan, pilih menu membayar. Menu membayar, input data, proses data membayar, proses validasi, VEVA. Jika input data tidak sesuai, maka tolak data membayar. Jika input data yang sesuai, maka simpan di tabel membayar. Kembali ke menu membayar. Di menu membayar, menambahkan tabel dari tabel membayar. Surat diagram mengedit data membayar. Bioaktimasi keuangan masuk halaman bioaktimasi keuangan. Halaman bioaktimasi keuangan. Pilih menu membayar. Menu membayar. Pilih ID membayar. Proses ID membayar. Proses validasi VEVA. Tampil data membayar di halaman edit data membayar. Edit data, proses data membayar, proses validasi VEVA. Jika edit data tidak sesuai, maka tolak data. Jika edit data tidak sesuai, maka simpan di tabel membayar. Kembali ke menu membayar. Di menu membayar, menampilkan list tabel dari tabel membayar. Suka diagram menghapus data membayar. Bioaktimasi keuangan masuk halaman bioaktimasi keuangan. Halaman bioaktimasi keuangan. Pilih menu membayar. Menu membayar. Pilih ID membayar. Proses hapus. Proses validasi. VEVA. Proses hapus. Tabel membayar. Kembali ke menu membayar. Di menu membayar, menampilkan list tabel dari tabel membayar. Suatu agak bayar FPP. Mahasiswa masuk halaman mahasiswa. Halaman mahasiswa. Di menu bayar SCP. Menu bayar SCP. Di menu bayar SCP, menampilkan data bayar SCP dari tabel membayar. Etik relationship diagram RED. Mahasiswa memiliki NIM pasar bernilai 10, nama pasar bernilai 45, program studi pasar bernilai 45, tanggal lahir pasar bernilai 45, tanggal lahir, jenis kelamin pasar bernilai 2, agama pasar bernilai 45, agama pasar bernilai 45, alamat pasar bernilai 45, kota pasar bernilai 45, provinsi pasar bernilai 45. NIM-nya memiliki 5K. SCP memiliki ID ETP INT nya 5K. FPP NINT program studi pasar bernilai 45, fakultas pasar bernilai 45, keterangan pasar bernilai 200. Membayar memiliki ID membayar. ID membayar memiliki ID membayar pasar bernilai 10 nya 5K. NIM pasar bernilai 10 nya 4K. Induknya dari mahasiswa. ID ETP INT nya 4K. Induknya dari FPP. Tanggal bayar sisira INT telah pasar bernilai 45. Graf diagram menginput data mahasiswa, NIM, type pasar, nama, tipe pasar, program studi, tipe pasar, tempat lahir, tipenya pasar, tanggal lahir, tipe DFT. Masuk halaman bioaktimasi keuangan, tipenya stream, pilih menu mahasiswa, tipenya stream,
input data tipenya sistem, proses data mahasiswa tipe sistem, olah data mahasiswa tipenya sistem, VEPA tipenya sistem, simpan tipenya sistem, database tipenya sistem. Mengedit data mahasiswa. Name, tipe fasa, nama, tipe fasa, program studi, tipe fasa, tanggal lahir, tipe fasa, tanggal lahir, tipe DFT. Masuk halaman bioaktimasi keuangan, tipe sistem, menu mahasiswa, tipe sistem, name, tipe sistem, proses name, tipe sistem, VEPA, tipe sistem, tampil data mahasiswa, tipe sistem, edit data, tipe sistem, proses data mahasiswa, tipe sistem, olah data mahasiswa, tipe sistem, simpan tipe sistem, database tipe sistem, menghapus data mahasiswa, name tipe fasa, nama tipe fasa, program studi tipe fasa, tempat lahir tipe fasa, tanggal lahir tipe DFT. Masuk halaman bioaktimasi keuangan tipe sistem, menu mahasiswa tipe sistem, pilih name tipe sistem, proses hapus tipe sistem, VEPA tipe sistem, kue hapus tipe sistem, database tipe sistem. Mengedit data di mahasiswa, name tipe fasa, nama tipe fasa, program studi tipe fasa, mengubah lahir tipe fasa, tanggal lahir tipe DFT. Masuk halaman mahasiswa tipe sistem, pilih menu mahasiswa tipe sistem, pilih edit tipe sistem, proses NMI tipe sistem, VEPA tipe sistem, tampil data di mahasiswa tipe sistem, edit data diri tipe sistem, proses data diri mahasiswa tipe sistem, olah data diri mahasiswa tipe sistem, simpan tipe sistem, menampilkan data diri tipe sistem, mengimport data FPP, DFPP tipe INT, ETP tipe INT, program studi tipe fasa, fakultas tipe fasa, keterangan tipe fasa. Masuk halaman bioaktimasi keuangan tipe sistem, menu SCP tipe sistem, input data tipe sistem, proses data SCP tipe sistem, olah data SCP tipe sistem, VEPA tipe sistem, simpan tipe sistem, database tipe sistem, mengedit data SCP, DFPP tipe INT, SCP tipe INT, program studi tipe fasa, fakultas tipe fasa, keterangan tipe fasa. Masuk halaman bioaktimasi keuangan tipenya sistem, pilih menu ETP tipenya sistem, pilih ID ETP tipe INT, proses ID EPP tipenya sistem, VEPA tipenya sistem, tampil data ETP tipenya sistem, edit data tipenya sistem, proses data ETP tipenya sistem, olah data ETP tipenya sistem, simpan tipe sistem, database tipe sistem, menghapus data FPP, DFPP tipe INT, SCP tipe INT, program studi tipe fasa, fakultas tipenya fasa, keterangan tipenya fasa. Masuk halaman bioaktimasi keuangan tipenya sistem, pilih menu SCP tipenya sistem, pilih ID EDP tipe INT, proses hapus tipenya sistem, VEPA tipenya sistem, kue hapus tipenya sistem, database tipenya sistem, mengimport data membayar, ID membayar tipe fasa, NIM-nya tipe fasa, IPP tipe INT, tanggal bayar tipe yang sisilah tipe INT, kelas tipenya fasa. Masuk halaman bioaktimasi keuangan tipenya sistem, pilih menu membayar tipenya sistem, input data tipenya sistem, proses data membayar tipenya sistem, olah data membayar tipenya sistem, VEPA tipenya sistem, simpan tipenya sistem, database tipenya sistem. Mengedit membayar, ID membayar tipenya fasa, NIM tipenya fasa, ID EPP tipenya INT, tanggal bayar tipenya sisilah tipenya INT, kelas tipenya fasa. Masuk halaman bioaktimasi keuangan tipenya sistem, pilih menu membayar tipenya sistem, pilih ID membayar tipenya sistem, proses ID membayar tipenya sistem, VEPA tipenya sistem, tampil data membayar tipenya sistem, edit data tipenya sistem, proses data membayar tipenya sistem, olah data membayar tipenya sistem, simpan tipenya sistem, database tipenya sistem. Menghapus data membayar, ID membayar tipe fasa, name tipenya fasa, ID EDP tipenya INT, tanggal bayar tipenya sisilah tipenya INT, kelas tipenya fasa. Masuk halaman bioaktimasi keuangan tipenya sistem, pilih menu membayar tipenya sistem, pilih ID membayar tipenya sistem, proses hapus tipenya sistem, VEPA tipenya sistem, kue hapus tipenya sistem, database tipenya sistem. Nah, yang membayar EDP, ID membayar tipenya fasa,
NIP tipenya pasar, ID DP tipenya INT, tanggal bayar tipenya dat, sehingga tipenya INT, kelas tipenya pasar, masuk halaman mahasiswa tipenya setim, di menu berbayar SPP, tipe setim, menampilkan data berbayar SPP tipenya setim. Bait 4 menutup. 4.1 kesimpulan. Dengan adanya aplikasi pembayaran SPP kuliah ini, maka dapat membantu dan mempermudah petugas Biro Administrasi Keuangan dalam mengelola pembayaran SPP mahasiswa. Petugas BAK dapat mengelola data mahasiswa, mengelola data pembayaran, dan mengelola SPP mahasiswa. Sedangkan mahasiswa juga dapat mendatangkan SPP dengan mudah dengan menggunakan aplikasi ini, dan mahasiswa dapat mengupload bukti pembayaran SPP di aplikasi ini tanpa harus mendatangi langsung ke ruangan BAK. 4.2 saran. Dilihat dari fitur yang disediakan di aplikasi ini, kami rasa masih tergolong sedikit. Maka saran dari kami, suatu hari nanti kami dapat menambahkan fitur yang lebih banyak lagi sehingga dapat mempermudah BAK dan mahasiswa dalam mengelola informasi pembayaran SPP ini. Sekian dari kami, dari kelompok 3 serangkai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.